kelangkaan BBM plat luar negeri menguntungkan Pertamina, Shell, BP, Vivo. 3 doang lah. Cuma 3. Nah, apa settingannya ini menurut lu? Kelangkaan si stoknya Shell, Vivo, BP ini banyak galon atau SPBU mereka yang tutup karena tidak ada, karena tidak ada supply-nya. Ya, mungkin misalnya di Jakarta ada 10 yang buka cuma 3, yang lainnya tutup. Bahkan waktu masuk berita karyawan dirumahkan. Ini kan kebalikan dari setelah kasus oplosan itu justru orang meninggalkan Pertamina. Orang pada beli walaupun lebih mahal lah kan, pada beli ke Shell, ke BP, ke Revo kan. Sekarang justru kebalikan karena kelangkaan. Tapi apakah ini langkah strategis dari si Pertamina untuk pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa kan selama ini si Shell misalnya dia bisa beli sendiri, tidak melalui negara dulu. Sekarang dibuat oleh pemerintah harus melalui Pertamina, makanya itu agak langka dengan perubahan mendadak ini. Harga nggak kompetitif dong. Hah? Harganya nggak kompetitif. Ya pasti ada biaya admin ya. Maksud gue gini, kalau zamannya dia beli sendiri, kan ada suatu masa di mana harga Shell, Vivo atau BP itu lebih rendah daripada Pertamax yang Pertamina. Iya. Sekarang kan nggak mungkin karena dia beli melewati Pertamina. Iya. Ya itu monopoli dong. Iya. Nggak boleh begitu. Ya. Terus kalau misalnya ada kasus ditemui misalnya ada oktan yang jelek di Shell, jadi nggak bisa ngaudit sendiri dong, karena dia harus ke Pertamina. Yang audit siapa? Pertamina kan? Iya. Ya, iya. Nggak kompetitif lah menurut gua. Setelah kasus oplosan, dikeluarkan kebijakan gini, ya yang si luar negeri jadi gitu. Ya mungkin orang dia mau mencari pangsa pasar lagi, strateginya ya itu. Nggak jalan bisnis. Lu bisa memproteksi beras dari Thailand dengan lokasi pajak yang tinggi banget supaya harganya tidak semahal harga beras Indonesia. Itu proteksi. Ya. Ini kan bukan proteksi, lu monopoli. Lu mau beli harus lewat gua, izin gua. Ya nggak bisa begitu. Tapi bisa dibilang proteksi juga. Dengan proteksi itu dia memonopoli, keluarkan kebijakan itu kan. Bisa juga sih. Lu hanya bisa beli dari Pertamina, monopoli produk, ya nggak boleh. Izinnya, bukan beli dari Pertamina cuy. Izinnya doang. Iya, harus melalui Pertamina, bukan harus beli minyak Pertamina, enggak. Oh, terus izin itu parameternya apa? Ditolak apa diterima? Nggak ngerti gua kalau kayak gitu. Karena izin yang dibilang bukan harus beli ke Pertamina yang di kata-kata dari berita itu. Izin buat apa? Hah? Ini buat apa izin? Ya kan lumayan administrasinya kan lumayan 2.500. Lu kira itu transfer? Loh, bisnis itu kan sekarang banyak cuy. Orang ngambil dari admin aja. Belum lagi jangkrik bos. Ya kan? Jancuk bos. Jancuk bos. Perubahan aturan impor dadakan. Swasta tidak bisa impor mandiri, harus melalui Pertamina. Oh iya, gue paham itu ada duit non budgeternya. Iya. Ya. Itu jadi adminnya. Si Pertamina kan loss lah selama ini setelah dioplos ya kan oleh orang dalam sendiri. Nah, dia harus mencari untung, ya dia ambil kebijakan itulah pemerintah, bukan Pertaminanya, pemerintahnya. Kasih payung itulah si Pertamina untuk hidup. Nah, kalau ini rugi lagi, jancuk Pertamina. Dan gua rasa rugi lagi sih. Pasti rugi lagi. Ya, nggak pernah untung sih. Nggak pernah untung. Tapi ada untung kemarin coy. Selama ini rugi terus. Dimarahin Prabowo untung. Gue dimarahin Prabowo dulu. Yoi, mesti jadi marah terus aja sama Telkom ya kan, sama
Pertamina sama KAI sama Garuda kalau nggak salah. Kok bisa untung ya, cuma dimarahin doang. Ya, jancu. Izin impor ini pun harus diperbarui selama 6 bulan. 3 bulan nanti dievaluasi. Semester pertama tuh evaluasi. Justru Pertamina memperketat kualitas produk daripada Shell, Vivo, dan kawan-kawan kan. Bukan memperketat produk mereka sendiri. Aneh itu. Hebat. Strategi dagang yang bagus. Tapi it's your problem. It's your problem. Okay, let's go.